Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nova Gusliandi, mahasiswa program studi Teknik Informatika Universitas Maliku Saleh. Jadi, kali ini saya akan melakukan klasterisasi tingkat kemiskinan di tingkat kabupaten kota di Provinsi Aceh dengan menggunakan Quantum GIS dan juga Google Colab. Baik, pertama kita buka QGIS. Nah, ini adalah tampilan dari QGIS. Jadi saya telah memiliki data atau peta dari Provinsi Aceh. Kita drag and drop ke Quantum GIS. Oke, nah ini dia. Lalu kita klik pada OpenStreetMap. Ini adalah tampilan peta ya, peta dunia. Jadi agar peta dari Provinsi Aceh lebih terlihat dengan jelas, maka OpenStreetMap-nya kita arahkan ke bagian paling bawah. Nah, setelah itu kita klik kanan, lalu klik properti. Di bagian simbologi, kita ubah single simbol menjadi categorize. Nah, selanjutnya karena saya ingin melakukan klasterisasi di tingkat kabupaten kota, maka value yang saya pilih yaitu kabupaten kota. Selanjutnya klik classify, maka akan terlihat ya ini adalah kabupaten kota di Provinsi Aceh dengan warnanya atau simbolnya masing-masing, PD dengan warnanya dan berbagai macam lainnya. Klik apply, lalu klik OK. Tunggu hingga beberapa saat. Nah, sudah terlihat bahwa setiap kabupaten atau setiap kota di Provinsi Aceh telah memiliki warna atau simbolnya masing-masing. Selanjutnya klik kanan lagi. Kita akan menyimpan, klik export, pilih export, lalu klik save feature as. Nah, pastikan saat menyimpan formatnya yaitu dengan format save file. Di sini sudah save file, lalu file name-nya saya buat Aceh. Lalu klik OK. Tunggu hingga beberapa saat. Nah, jika kita lihat di file Explorer, maka akan terlihat ya file-file yang telah kita simpan tadi, ada 6 buah file. Selanjutnya kembali ke Quantum GIS, kita akan menyimpan project ini, yaitu klik project, lalu save. Di sini saya buat project UAS, simpan. Oke, untuk Quantum GIS telah selesai. Selanjutnya bisa kita tutup Quantum GIS-nya. Kita lihat ya kembali ke file Explorer. Di sini ada 6 buah file yang tadi telah kita simpan. Blok ke 6 buah file, lalu kita kompres ke zip. Nah, sudah dengan nama file Aceh. Kemudian kita masuk ke Google Colab. Oke.
Oke. Jadi, eee, ada beberapa file yang harus kita upload di Google Colab ini. Kita upload, eee, file yang telah kita zip barusan, kita upload ke dalam Colab, klik OK. Tunggu hingga beberapa saat ya. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita upload. Di sini saya telah memiliki data tingkat kemiskinan menurut kabupaten kota di Provinsi Aceh, karena yang akan saya lakukan adalah melakukan klasterisasi di tingkat kemiskinan. Kita klik untuk mengupload. Oke, sudah terupload ya. Nah, jadi di sini ada kode-kode untuk menyelesaikan proses klasterisasi yang kita inginkan. Yang pertama ini import blok atau kode-kode di sini. Ini tujuannya untuk memanggil semua alat yang diperlukan. Ada GeoPandas, ada Pandas, ada Matplotlib. Nah, kita run. Oke, sudah. Lalu selanjutnya, kode selanjutnya yaitu karena file peta kita tadi SHP atau shape file, biasanya terdiri dari beberapa file pendukung yang dibungkus dalam format zip. Jadi ini berfungsi untuk mengekstrak file Aceh zip ke dalam folder baru bernama peta QGIS. Oke, kita jalankan. Selanjutnya, setelah tadi kita ekstrak, kita menginstruksikan Python untuk membaca file geografis yang berformat SHP. Oke, kita jalankan. Nah, ini sudah keluar ya. Jadi GDF head ini berfungsi untuk menampilkan 5 baris pertama data peta tersebut. Nah, ini berguna untuk memastikan atribut wilayah sudah terbaca dengan benar. Baik, selanjutnya ini membaca file Excel. Jadi untuk memasukkan data statistik kemiskinan dari file Excel ke dalam sistem, kita menggunakan Pandas untuk mengubah file Excel tersebut menjadi format data frame. Nah, ini dia. Oke, baik. Selanjutnya ini membaca file zip di kolom nama. Ini uji visualisasi peta ya. Ini adalah tahap pengecekan cepat. Kita jalankan. Oke, nah ini sudah muncul. Jadi kita memerintahkan sistem untuk menggambar peta berdasarkan kolom nama kabupaten. Nah, tujuannya adalah untuk memastikan koordinat spasial berfungsi dan peta Aceh muncul dengan benar. Ini sudah muncul ya. Selanjutnya kode berikutnya yaitu ini menggabungkan data. Nah, ini adalah tahap yang sangat krusial, tahap krusial. Kita menyatukan data geografis yaitu peta dengan data statistik yaitu Excel menjadi satu kesatuan data. Kita jalankan. Oke, sudah keluar ya. Selanjutnya ini menentukan variabel clustering. Nah, jadi di sini kita memilih bahan baku yang akan dihitung oleh AI. Kita jalankan. Sudah, selanjutnya ini normalisasi data, kode normalisasi data untuk K-means. Jadi algoritma K-means ini sangat sensitif terhadap skala angka. Jadi kode ini berfungsi
untuk menyamakan skala data atau standarisasi agar semua angka berada dalam rentang yang sebanding. Kita jalankan. Nah, selanjutnya adalah kode menentukan jumlah klaster. Jadi, eh, sebelum mengelompokkan kita harus tahu berapa jumlah kelompok atau jumlah clustering yang paling ideal. Kita mencoba beberapa jumlah cluster dan melihat nilai inertianya. Nah, gitu. Jadi ini kita jalankan. Nah, di sini sudah dapat terlihat ya grafik yang dihasilkan, disebut elbow method. Selanjutnya yaitu proses clustering k-means. Jadi setelah mengetahui jumlah ideal dalam hal ini, mesin k-means akan bekerja mengelompokkan setiap kabupaten secara otomatis. Jadi ini adalah kodenya. Kita jalankan. Baik, selanjutnya yaitu visualisasi hasil clustering pada peta. Jadi kode ini atau blok ini berfungsi untuk menampilkan hasil kerja dari AI ke dalam bentuk peta berwarna. Kita jalankan. Nah, ini dia. Jadi ini adalah apa namanya ya? Menampilkan hasil kerja AI. Dari yang paling tinggi kita melihat ini abu-abu ya, ke yang paling rendahnya warna hijau. Oke. Selanjutnya simpan hasil file ke Excel. Jadi kita mengekspor hasil pengolahan kembali ke format Excel. Kita jalankan. Oke. Tunggu beberapa saat. Nah, ini muncul ya hasil clustering. Nah, oke. Sudah. Jadi kemudian ini ada simpan hasil ke save file karena blok kode ini menyimpan seluruh data. Kode ini menyimpan seluruh data termasuk informasi koordinat dan hasil klasterisasi kita ke dalam format SHP. Kita jalankan. Oke, sudah. Lalu yang terakhir ini adalah verifikasi akhir. Jadi ini berfungsi sebagai pengecekan akhir. Kita memanggil kembali file Excel hasil klasterisasi yang baru saja disimpan. Oke, kita jalankan. Nah, ini dia. Oke. Jadi cukup sekian proyek dalam membuat atau melakukan klasterisasi tingkat kemiskinan di tingkat kabupaten kota di Provinsi Aceh dengan menggunakan QGIS dan juga Google Colab. Terima kasih.